Rumah Tahfidz At-Taqwa berkisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semua di Rumah Tahfidz Nurul Quran At-Taqwa, kita masih bisa dipertemukan kembali dengan hari yang sangat mulia. Hari yang penuh dengan berkah ini, di hari Jumat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, Ustadz akan berkisah tentang kisah seorang nabi. Nabi yang sudah dikenal di banyak kalangan kaum muslimin. Nabi yang memiliki 12 anak. Nabi siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Berikut kisahnya. Nabi Yakub alaihissalam adalah salah seorang di antara para nabi. Beliau adalah putra Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Kelahiran Yakub telah disampaikan oleh para tamu Ibrahim, yaitu para malaikat dan juga istrinya Sarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak pula akan lahir anaknya Yakub. Quran surat Hud ayat 71. Kisah Nabi Yakub dikisahkan sejak kecil hingga dewasa, sudah tumbuh dengan mendapatkan perhatian dari Allah dan rahmatnya. Oleh karena itu, ia berjalan di atas jalan hidup ayahnya dan kakeknya. Nabi Yakub memiliki 12 orang anak yang Allah sebut dengan sebutan asbat. Apa itu? Keturunan Yakub. Dari istrinya yang bernama Rahil, lahirlah Nabi Yusuf dan Bunyamin. Dan dari istrinya yang bernama Laya, lahirlah Rubil, Jam'un, Lawi, Yahuza, Ishakar, dan Zabilon. Lalu dari budak milik Rahil lahir Dan dan Naftah. Dan dari budak milik Laya lahir Ja'ad dan Asyir. Di antara sekian anaknya, yang paling tinggi kedudukannya, paling bertakwa, dan paling saleh hatinya, samping paling muda usianya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh karena itulah, Nabi Yakub memberi perhatian dan kasih sayang lebih padanya. Hal ini sudah menjadi tabiat, yaitu ayahnya sangat sayang kepada anak yang paling kecil sampai ia dewasa, dan kepada yang sakit sampai ia sembuh. Nabi Yakub adalah seorang ayah yang patut dijadikan teladan, di mana beliau mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, memberikan nasihat kepada mereka, dan menyelesaikan setiap masalah mereka. Namun selanjutnya, saudara-saudara Yusuf dihasut oleh setan untuk berlaku jahat kepada Yusuf. Jika mereka mengetahui perhatian ayahnya Yakub pada Yusuf yang lebih dominan. Sampai-sampai mereka hendak membunuh Yusuf. Namun kemudian sebagian mereka mengusulkan untuk melempar Yusuf ke dalam sumur yang jauh sekali, agar dibawa oleh kafilah yang lewat dan menjadi budak mereka. Ketika Yusuf tidak kunjung pulang, maka Nabi Yakub bersedih dengan kesedihan yang dalam karena berpisah dengan putrinya, dengan putranya. Bahkan ia sampai menderita buta karena kesedihan yang mendalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya dapat melihat kembali. Setelah berlalu waktu yang cukup
pertama, Nabi Yakub alaihissalam pun sakit. Ia kumpulkan anak-anaknya dan berpesan kepada mereka agar tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga tetap beriman dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda mautnya? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku?" Maka mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk dan patuh kepada." Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. Selesai sudah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Taufik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.